Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu untuk firman yang akan kita dengar. Tuhan, terima kasih saat ini kalau kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami boleh menemukan pengharapan di dalam iman kami kepada Engkau. Di tengah perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kami, biar kami boleh tetap teguh berpegang kepada iman kami, karena pengharapan kami itu adalah pengharapan yang tidak tergoyahkan. Berbicaralah pakai hamba-Mu, karena kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang perubahan. Ya, ada banyak hal yang saat ini sedang berubah di sekeliling kita. Dan perubahan itu Tuhan izinkan terjadi. Kalau kita melihat di ayat ini dikatakan, satu kali lagi kata Tuhan, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan sedang ingin membuktikan di dalam kehidupan manusia, semua itu bisa berubah, semua akan mengalami perubahan. Tetapi ada satu yang tidak akan pernah berubah, satu yang tidak akan tergoncangkan, yang disebutkan di ayat 28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Artinya Bapak Ibu Saudara, dunia ini, segala yang ada di hidup kita ini bisa berubah. Tetapi ketika kita menerima kerajaan Allah, kerajaan yang tak tergoncangkan, yang tidak akan berubah oleh apapun juga, karena kita punya pengharapan yang kokoh di dalam Dia. Kalau kita melihat perikop ini Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani ini sedang menunjukkan kepada orang percaya yang hidup masa kini, termasuk saudara dan saya, bahwa kita yang hidup saat ini, hidup di dalam perjanjian baru itu, harusnya kita bersuka cita. Kita lebih bergairah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena tadi di ayat 28, di sana intinya bahwa kita memperoleh satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada sesuatu yang kita miliki yang menjadi pengharapan kita, bahwa kita punya sesuatu yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Coba lihat di ayat 18 dan seterusnya. Penulis Ibrani membandingkan peristiwa ketika Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Pada peristiwa itu bangsa Israel di kaki gunung melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di Gunung Sinai itu, sehingga mereka takut, tidak berani mendaki ke atas. Mereka bilang, udah Musa aja mewakili kami untuk menerima apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Sehingga kemudian Musa naik ke Gunung Sinai dan menerima kedua loh batu, menerima aturan-aturan agama, menerima aturan-aturan sipil yang mengatur hubungan di antara sesama umat Tuhan, dan aturan moral yang ada tertulis di dalam kedua loh batu itu. Dan itu, peristiwa itu menjadi peristiwa yang membuat orang Israel itu sangat menghormati Tuhannya. Mereka mengagumi Tuhannya. Nah, kita yang hidup di perjanjian baru, penulis Ibrani katakan bahwa kita datang kepada Allah yang hidup, kepada Yerusalem sorgawi,
kepada Allah yang menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita punya Allah yang kasihnya sudah dinyatakan lewat kehadiran Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi pengharapan kita, kota benteng yang sejati. Apa yang dimaksudkan di perjanjian lama itu digenapi lewat kehidupan Kristus. Dialah kegenapan semua apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Itu sebabnya seharusnya membuat kita semakin menaruh rasa hormat kagum kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, seperti ayat 28 tadi katakan, mari kita beribadah dengan penuh ucapan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Artinya kita menghormati Dia sebagai mana layaknya. Dia yang adalah Tuhan, penguasa hidup kita, Dia yang berdaulat atas hidup kita. Mari tunjukkan rasa hormat kita dan tunjukkan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan apapun juga, kita lakukan di dalam takut akan Tuhan. Kita ingat bahwa ada pribadi yang maha kudus yang senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya, sehingga di dalam melakukan apapun juga kita tetap melakukannya dengan menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita, sehingga kita tidak akan main-main dengan dosa. Kita tidak akan berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di perjanjian lama, ketika orang melanggar kekudusan Tuhan, hukumannya langsung mati. Kita yang hidup sekarang ini penuh dengan kasih karunia. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bisa balik lagi, untuk kita bisa memperbaiki kesalahan kita, pelanggaran kita. Pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan terus-menerus tinggal di dalam dosa. Justru itu menjadi satu momen buat kita. Ayo kita memperbaiki diri kita hari lepas hari. Bukankah prinsip kekristenan adalah kita sudah ditebus, kita sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah? Bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah, tidak pernah jatuh di dalam dosa lagi. Mungkin ada saatnya kita lupa, kita jatuh di dalam kesalahan. Tetapi ingat, di dalam iman kekristenan ada yang namanya pengudusan. Kita harus membiarkan diri kita hari lepas hari dikuduskan lewat firman-Nya. Ketika kita membaca merenungkan firman, ketika kita mendengar firman Allah diberitakan, biarlah kita memiliki hati yang terbuka untuk firman itu memperbaharui kita, menguduskan hidup kita, sehingga kita diubahkan hari lepas hari sampai kita mencapai kekudusan yang dikehendaki oleh Allah, menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita saat ini hidup di dalam perubahan yang begitu cepat, baik di dalam bidang teknologi. Dulu waktu saya masih kecil, kita masih remaja, kalau mau menghubungi seseorang kita cuma bisa telepon atau tulis surat. Berkembang ketika usia mulai pemuda remaja, muncul alat telekomunikasi yang bisa dibawa kemana-mana, handphone. Hanya dalam waktu berapa tahun kemudian muncul BBM. Dari BBM berubah ke Android. Terus sekarang berkembang terus. Sehingga sekarang di tengah perubahan yang begitu drastis karena adanya pandemi, kita walaupun dipisahkan oleh jarak, tapi kita bisa berkomunikasi tuh dengan orang-orang yang jauh, bisa saling menatap wajah lewat video call. Ketika mau dalam komunitas banyak bisa lewat aplikasi tertentu, ada Zoom, Google Meeting dan lain sebagainya. Itu perkembangan teknologi. Dunia pendidikan juga terus berkembang. Dulu apa yang kita pelajari yang kelihatannya buat kita sulit, sekarang di anak-anak
tingkat dasar sudah diajarkan pelajaran yang dulu mungkin pelajaran kita kelas SMP. Yang dulu kita pelajari di tingkat SMA, sekarang di SMP sudah diajarin. Ada sesuatu yang terus meningkat di dalam dunia pendidikan. Dunia bisnis juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Orang dulu membangun bisnisnya dengan kemampuan negosiasi dan lain sebagainya. Tetapi sekarang apa yang dibangun sekian lama, ketika terjadinya pandemi itu mulai mengalami perubahan. Para pengusaha harus mulai berpikir bagaimana mereka bisa tetap survive, tetap bertahan hidup di tengah situasi yang seperti ini ketika mengalami social distancing dan physical distancing. Maka orang mulai berpikir tentang bisnis online, jual beli dilakukan secara online dan sebagainya. Kehidupan sosial dulu, untuk kita bisa memiliki relasi yang baik dengan teman-teman, kita harus meluangkan waktu untuk sering berkumpul bersama. Sekarang kita bisa menjalin komunikasi lewat gadget kita, media sosial yang ada. Entah itu Facebook, WhatsApp, Line, aplikasi-aplikasi yang ada, Instagram dan lain sebagainya. Kita bisa lihat status teman-teman kita, ngajak mereka komunikasi, membangun kedekatan. Walaupun jauh di mata, tetapi dekat di dalam sentuhan jari kita, bukan? Dulu kita yang namanya kedekatan itu ketika kita bisa datang ke rumahnya, kita bisa main bareng, itu kita lagi membangun kedekatan. Sekarang kedekatan cukup dibangun lewat sentuhan jari kita. Cari akun teman kita, kemudian ajakin chat, ajakin ngobrol lewat video call dan lain sebagainya. Itu perubahan-perubahan. Kehidupan spiritual juga sedang mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara. Akibat pandemi ini, ada yang berubah. Dulu untuk beribadah orang harus datang ke rumah Tuhan. Sekarang karena adanya pandemi, ke rumah Tuhan sebaiknya dihindari dulu untuk sementara, untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Lalu apa yang dilakukan? Ibadah online. Dengan ibadah online maka semua akses terbuka lebar. Kita tinggal cari gereja mana yang kita suka. Kalau kita merasa gereja kita kering, gak ada apa-apa, gak ada sesuatu yang menarik, coba jajan cari gereja lain yang lebih menarik. Kan cuman ada dalam sentuhan remote control kita. Di sentuhan jari kita tinggal cari nama gereja-gereja yang menurut kita lebih menarik, lebih menawarkan sesuatu yang menyenangkan kita. Bukan? Itu yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua ini terjadi, perubahan-perubahan ini terjadi. Saya yakin itu atas seizin Tuhan untuk membuktikan apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Yesus pernah mengajar kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, ajar kepada kami bagaimana harus berdoa." Yesus mengajarkan doa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Di kalimat doa Bapa Kami awal dikatakan, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Dari apa yang Yesus ungkapkan di dalam pengajaran doa Bapa Kami ini, Yesus sedang mengajar kepada kita untuk kita meminta kehendak Allah dinyatakan di bumi seperti di sorga. Artinya kita mengundang kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, di dalam kehidupan kita. Dan kehendak Allah itu seperti yang terjadi di sorga, itu terjadi di bumi ini. Bukan dibalik, apa yang kita mau itu terjadi di sorga. Tapi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang terjadi di sorga, terjadi juga di bumi ini. Hari-hari ini saya ikut kelas mentoring Bapak Ibu Saudara, dan di kelas mentoring ini mentor kami memberikan sebuah buku yang menjadi tugas untuk kami baca, kemudian kami disuruh menulis. Kami dapat apa? Bukunya judulnya Letters to the Church, ditulis oleh Francis Chan. Nah, buku ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kekristenan sekarang ini menurut buku ini sudah mulai melupakan sesuatu yang sakral, sesuatu yang menjadi esensi dari ibadah kita. Tuhan mau kita menghormati apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita inginkan.
Tetapi gereja sudah begitu jauh melenceng. Gereja lebih peduli dengan apa yang diinginkan oleh jemaatnya, apa yang diinginkan oleh pemimpin-pemimpinnya, dibanding apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya ini. Di dalam bab 3 buku ini, karena kebetulan barusan ini tugas kami yang harus diselesaikan di bulan ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bab 3 di sana dikatakan bahwa kita harus bisa membedakan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi keinginan, kehendak kita, harapan-harapan kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kadang kita punya harapan, saya pengen gereja yang menari, musik yang bisa menyenangkan, bisa membuat kita berapi-api di dalam Tuhan, khotbah yang bersemangat, pembicara yang hebat, yang terkenal. Saya ingin ruangan yang nyaman, ber-AC, tempat duduk yang bisa sambil duduk rasanya empuk seperti di bioskop dan lain sebagainya. Kita punya harapan yang banyak. Saya pengen asyirnya begitu ramah nyambut kita. Saya pengen kita punya banyak harapan. Tetapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tuhan cuma ingin agar kita kembali kepada esensi gereja. Dan itu Dia ajar kepada kita kembali kepada gereja mula-mula. Penulis buku ini menunjukkan pola gereja yang Tuhan bangun pertama kali ada dalam gereja mula-mula. Adalah gereja yang bertekun. Bertekun di dalam apa? Di dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun di dalam memecahkan roti, ada perjamuan Tuhan. Bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam persekutuan. Itu yang dia tunjukkan, penulis buku ini tunjukkan. Tuhan ingin gereja yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Bukan sekedar apa yang menyenangkan telinga kita, tapi apa yang kita butuhkan. Firman yang membaharui kita, firman yang menyucikan kita, yang membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu di dalam persekutuan, ketika kita bisa saling melayani satu dengan yang lain, kita saling menguatkan, itu persekutuan. Di dalam memecahkan roti, memecahkan roti itu merujuk kepada perjamuan Tuhan. Ketika roti yang menjadi lambang tubuh Kristus dipecah-pecahkan, kemudian air anggur dibagikan, itu menjadi lambang dari pengorbanan Kristus. Itu bukan hanya bicara persekutuan kita dengan Kristus, tetapi persekutuan kita dengan sesama juga. Sebagaimana Kristus menyatakan kasih-Nya ketika tubuhnya dipecahkan, Dia juga ingin kita juga rela hidup kita dibagi dengan saudara-saudara kita. Relakah kita menyerahkan hidup kita untuk berbagi dengan saudara kita? Atau ketika ada saudara kita yang kekurangan, justru kita menutup mata, pura-pura tidak kenal, cuek. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengasihi gerejanya sehingga Dia merelakan dirinya menjadi korban tebusan untuk saudara dan saya. Harusnya kita juga rela untuk berkorban buat saudara kita juga, yang untuknya Yesus sudah mati, sama seperti Yesus mati untuk saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 kan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada imbangannya di 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita juga harus saling mengasihi dan saling menyerahkan nyawa, sebagaimana Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau temukan esensi dari ibadah kita yang sesungguhnya. Bukan apa yang menyenangkan kita, tapi belajar menyenangkan hati Tuhan. Di dalam semua perubahan yang terjadi, mari temukan bahwa ada sesuatu yang tidak tergoncangkan ketika kita mendapatkan kerajaan Allah yang membawa kita kepada satu pengharapan. Kita punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, dan itu akan sampai kepada kekekalan sana, bukan hanya di dunia ini. Dan itu yang membuat kita bergairah, kita bersuka cita ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita ibadah, itu datang dengan antusias. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk kita boleh menjadi umat Tuhan
yang punya gairah terus kepada Tuhan, belajar menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita. Karena kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Di tengah perubahan yang terjadi, mari temukan esensi ibadah kita. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan dan lakukan apa yang Dia inginkan. Sebelum kita akhiri dalam doa, saya ingin mengajak kita nyanyikan satu lagu terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami menyadari hidup kami sedang dibawa kepada perubahan-perubahan yang begitu cepat. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa hidup kami lebih dari setiap perubahan yang terjadi. Kami punya pengharapan yang pasti ketika kami mendapatkan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Dari itu sebabnya membuat kami dapat terus beribadah kepada Tuhan di dalam takut dan hormat akan Tuhan. Ajar kami untuk menemukan arti ibadah yang sesungguhnya di dalam Engkau, bahwa kami harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar memenuhi harapan-harapan kami, memenuhi harapan-harapan manusia, keinginan manusiawi kami, tetapi biarlah kami menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Ajar kami untuk menomorsatukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami ya Tuhan, sehingga gereja-Mu akan dibawa masuk kepada rencana-Mu yang sempurna. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu, menghidupkan firman-Mu, membawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu yang sesungguhnya, sehingga kami tidak tawar hati menghadapi setiap perubahan, tetapi kami tahu iman kami adalah iman yang pasti, karena kami mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang akan membawa kami sampai kepada kekekalan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.